Shalom, selamat pagi seluruh jemaat GTI di Meruya. Juga selamat untuk Bapak Ibu Gembala Sony Sompotan, beli jamu membawa sagu. Selamat bertemu di hari Minggu. Saudaraku, kita akan belajar firman Tuhan, yaitu tentang upah dari Kristus. Bayangkan saudara, upah dari Kristus. Apa artinya? Kita mau baca di dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 25. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahan itu karena Tuhan tidak memandang orang. Amin. Saudaraku, firman Tuhan berkata, apapun yang kamu perbuat, buatlah dengan segenap hatimu. Saudara, Tuhan itu ingin kita ini berkorban, bekerja, membantu itu segenap hati. Artinya apa saudara? Artinya dengan tulus, tidak ada maksud-maksud yang tersembunyi. Saudaraku, bahkan Alkitab mencatat, jikalau engkau memberi minum secawan air pada seorang murid, tidak hilang pahalanya. Engkau dapat pahala seperti seorang murid. Bayangkan, saudaraku, kalau kita memberi persembahan kepada seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, betapa besar pahala yang akan kita terima. Saudaraku, justru itu berbuat untuk Tuhan itu dengan segenap hati, seperti kepada Tuhan, bukan untuk manusia. Saudaraku, banyak orang melayani Tuhan, ada motivasi untuk popularitas, supaya dikenal, supaya sukses, supaya jadi besar. Mereka berlomba-lomba. Saudara, kasihan kalau ini dikerjakan, pasti akan ditolak oleh Tuhan. Matius 7 21 sampai 23 jelas mengatakan, Tuhan, bukankah aku yang berbuat mujizat? Bukankah aku yang berbuat kesembuhan? Bukankah aku yang melakukan pekerjaan besar sebagai penginjilmu? Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal kepadamu. Undur daripadaku, hai kamu yang mengerjakan perkara jahat. Saudara-saudara, oleh karena itu, kalau bekerja, bekerjalah buat Tuhan. Kalau melayani, melayanilah untuk Tuhan. Saya percaya saudara, sudah 67 kali sampai hampir 70 kali saya melayani di tempat-tempat terbuka ini. Saudaraku, ini betul-betul memeras tenaga, memeras biaya. Tetapi saya kerjakan karena Tuhan. Sebab saya tahu kalau ada satu orang saja bertobat, kalau ada satu orang saja dimenangkan dari firman yang kita sampaikan, kita ikut ambil bagian saudara. Kita ikut dapat pahalanya. Kita ikut dapat berkatnya, betapa indahnya. Karena itu kalau saat ini jemaat di Meruya, engkau melayani Tuhan, layani dengan sungguh-sungguh. Kalau sebagai guru sekolah minggu, kerjakan baik-baik. Sebagai ketua komsel, kerjakan baik-baik. Saudaraku, berapa orang melayani kalau dilihat orang. Bahkan saya dengar, saudaraku, di beberapa tempat kalau mengundang pendeta-pendeta besar itu selalu ditanyakan katanya, berapa jumlah
jemaatnya, berapa kekuatan speakernya. Saudaraku, kalau speakernya ngebas, beleng begitu, wah ini pasti gedungnya gedung stadion, saudara, ya kan? Tapi kalau cepret itu namanya gedungnya kecil, ya, tidak perlu suara besar. Saudara, itu yang ditanyakan. Sebab mereka bertujuan untuk melihat jumlah, tapi orang yang setia. Saudaraku, waktu Tuhan bilang kepada Filipus, habis buat KKR di Samaria, Filipus pergi ke jalan sunyi di Gaza, layani seorang sida-sida, seorang dari Afrika, saudaraku, lagi menunggang kereta, layani dia, sida-sida ini. Saudaraku, Filipus kerjakan. Bayangkan pendeta besar ini, habis menginjil di Samaria, sukses. Sekarang Tuhan suruh Roh Kudus ke jalan sunyi di Gaza. Kalau saudara disuruh pergi ke jalan sunyi, lalu menginjil pada seorang yang lagi naik becak, barangkali bu, apalagi sudah nafas tersengal-sengal, apa ibu, bu, percaya pada Yesus. Waduh, saudaraku, berat. Itu Filipus, dia lari di pinggir kereta. Apa Tuhan mengerti apa yang Tuhan baca itu? Filipus menoleh dengan penuh tanda tanya. Siapa ini orang? Dia tidak kenal, dia tidak tahu. Tapi sebab disuruh Tuhan, akhirnya diajak naik. Filipus melayani, sida-sida itu dibaptis. Saudaraku, heran waktu dibaptis, bayangkan orang baptisan itu. Saudaraku, dulu saya di Surabaya, berapa kali saya membaptiskan, sudah tidak ingat lagi, saudara. Satu saudara ketemu akhir-akhir ini, dia bilang, loh, om kan yang baptiskan saya. Tidak ingat sudah. Tidak ingat, saudara. Ingat saja tidak, sudah. Karena banyaknya orang baptis itu ya, dia tetap di air. Sida-sida ini dibaptiskan oleh Filipus, sudah. Masuk dalam sungai. Tiba-tiba waktu keluar, saudaraku, sida-sidanya ini tola-tole. Kiri kanan, mana Pak pendeta penginjil tadi? Hilang, saudara. Tahu-tahu ada di Asdod. Bukan main. Sebab Filipus taat, melakukan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Kalau saudara bekerja untuk Tuhan, berkorban untuk Tuhan, melayani untuk Tuhan, dicatat, saudara. Dicatat di dalam buku hayat untuk abadi. Bukan main. Dibayar, saudaraku. Tidak ada. Tuhan itu tidak pernah kerja cuma-cuma. Kita melayani Tuhan hanya dibayar terima kasih ya Pak ya. Ada orang melayani, mendoakan. Wih, saudaraku, tidak ngerti atau memang pura-pura tidak ngerti. Saudara, dikorban banyak, ya, banyak orang. Tapi cuma dijawab terima kasih ya Pak ya. Kamsia ya Pak ya. Syekh Pak ya. Waduh, susah, saudaraku. Tapi justru karena Tuhan yang memberkati, ya. Karena Tuhan, saudara, kita tidak melayani apa, tapi kita berkat dari Tuhan. Kita tidak harap manusia. Tuhan yang gerakkan orang-orang, saudaraku, untuk memberikan berkat. Siapa yang membawa 3 orang Majus itu? Saudara bayangkan, tidak ada. Bintang yang membawa. Bintang itu berjalan dan orang Majus mengikuti bintang ini. Mereka tahu ini bukan bintang biasa. Ini Tuhan sendiri yang memimpin. Sampai di atas kandang di Bethlehem. Mereka mulai mengeluarkan, saudaraku, persembahannya. Mur, kemenyan, emas. Ini barang berharga. Sampai zaman sekarang, emas itu nilainya terus meningkat. Berharga. Saudara perhatikan. Siapa yang memimpin mereka? Roh Kudus. Tuhan bisa memakai, saudaraku, orang Majus ini tidak ada kena mengena dengan Yusuf Maria. Dia tidak kenal, apalagi dengan bayi Yesus. Tapi Tuhan bisa memimpin
3 orang ini untuk memberikan persembahan besar. Karena itu jangan khawatir berapa orang, saudaraku, kalau ada kebutuhan keuangan, pikirannya selalu jalan. Siapa ya yang punya duit? Siapa ya yang punya usaha? Siapa yang punya perusahaan? Siapa yang punya bank? Itu pikiran manusiawi. Tapi Tuhan seringkali, saudara, di saat tidak disangka-sangka, siapa pernah mengira, siapa pernah menduga bahwa Raja Mesir itu yang mengangkat Yusuf, saudaraku, dari dalam penjara di bawah tanah dan di bawah kekuasaan dari Potifar. Tapi Tuhan pakai Firaun, Yusuf diangkat tinggi. Yusuf berkata, Firaun berkata, mana boleh kita menemukan orang seperti ini. Siapa ini? Siapa ini? Tuhan. Saudaraku, kalau Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang memberkati, indah, mulia. Saudaraku, waktu Yusuf diangkat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, saudara lihat, saudaraku, Yusuf bisa hidup 80 tahun. Ya, Yusuf menikmati 80 tahun. Bahkan saudaraku, tulang-tulangnya dibawa ke, saudaraku, Kanaan, dan di sana dia dibangkitkan oleh Tuhan waktu Yesus datang. Saudara lihat, justru kalau kita percaya pada Tuhan, saudaraku, itu tidak terpikirkan apa yang mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar, tidak pernah timbul dalam hati, disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Karena itu, saudaraku, saudara dan saya mesti harus taat kepada Tuhan. Ya, saudaraku, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Saudara, apa artinya? Apa maksud Tuhan ini? Kita tidak, saudaraku, membenci atau menyimpan kesalahan. Yusuf bahkan katakan pada saudara-saudaranya waktu Yakob meninggal di dalam saudara, Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kamu memang mereka-rekakan, merencanakan yang jahat, tapi Tuhan telah merubah menjadi satu perkara yang indah. Sekarang jangan takut, aku akan memelihara engkau dan saudara-saudara semua. Saudaraku, bayangkan sampai Israel berkembang bukan main, sebab Yusuf, saudaraku, Yusuf tidak benci pada saudaranya. Yusuf tidak membalas kepada saudaranya. Saudaraku, justru orang yang melayani Tuhan, taat kepada Tuhan, saatnya Tuhan yang membalas, saudara. Sebaliknya, kalau ada orang yang menjahati kita, nanti tangan Tuhan sendiri yang akan membalas. Kalau Tuhan yang membalas, dahsyat, saudara. Saudaraku, Alkitab bilang, siapa menggali lubang, dia sendiri terperosok. Apa artinya? Orang yang merencanakan kejahatan, dia sendiri yang kena. Waktu Haman siapkan gantungan untuk Mordekai, saudara lihat, dia sendiri yang digantung oleh Tuhan. Sebab itu, saudaraku, kita harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Kita harus takut akan Tuhan. Sebaliknya, saudara, kalau orang membalas kekuatan sendiri, terbatas. Coba Yusuf membalas dengan kekuatan sendiri, dia terbatas, saudara. Tapi biar tangan Tuhan sendiri yang menghajar. Tuhan tahu, saudaraku, orang yang tidak membalas, itu pembalasan dari Tuhan. Itu sangat hebat, sangat dahsyat. Saudaraku, Daniel dijebak, dimasukkan ke dalam gua singa. Saudara, tetapi Daniel tidak pernah membalas sendiri, tidak merencanakan sendiri. Tuhan sendiri yang bekerja lewat Raja Darius, saudaraku, yang memerintahkan kepada 120 menteri yang sudah mengerjai dan menipu, menjebak Daniel sampai masuk dalam gua singa. Saudara lihat,
tidak cuma 120 menteri, bersama keluarganya, istrinya, anak-anaknya dihabiskan oleh Tuhan. Semua dimasukkan. Daniel 11 saudaraku ayat yang ke-25 dihabiskan oleh Tuhan. Oh, mengerikan. Saudaraku, kalau Tuhan yang membalas habis-habisan. Karena itu saudaraku takut akan Tuhan. Tuhan yang menentukan berkat atau hukuman ajaran bagi yang tidak mau taat diajar oleh Tuhan. Sebab itu bagi jemaat di Meruya, saudara tetap setia, saudara tetap taat melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Percayalah, pada waktunya, saudaraku, indah pada waktunya. Ada orang yang di dunia tidak sempat menikmati sesuatu, bahkan boleh dibilang celaka, saudara. Siapa dia? Itu murid Tuhan, saudaraku, Stefanus. Itu tidak sempat menikmati. Dia baik, tapi hasilnya, saudaraku, dia dilempari batu sampai mati. Tidak ada pertolongan, tidak ada sesuatu yang terjadi. Tapi justru Stefanus bilang, aku melihat Tuhan berdiri di sebelah kanan Allah. Terimalah rohku Tuhan. Oh, Stefanus mulia di sorga. Pasti ada penuaian, sudah. Ada yang menuai di bumi, ada yang menuai di seberang sana. Tapi pasti, saudaraku, berapa banyak hamba-hamba Tuhan akhirnya tragis, akhirnya dirajam sampai mati, dianiaya sampai mati. Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, saudaraku. Oh, menderita. Paulus menderita, tetapi tidak sebanding, saudaraku, sengsara yang kita alami tidak sebanding. Karena itu saudara, jangan kecil hati. Taat pada Tuhan itu memerlukan waktu, butuh waktu, saudaraku. Kita sekolah saja memerlukan waktu yang panjang. Bayangkan, saudaraku, dari TK, SD, SMP, SMA, fakultas, itu butuh sepertiga umur, saudaraku. Kalau orang umur 60 saja jadi dokter, itu separuh umurnya sudah habis di dalam pelajaran, pendidikan, sekolah. Saudaraku, dia cuma menikmati berapa tahun. Ada dokter umur 80 masih praktek, ngotot mau praktek. Sudah tidak bisa, sudah. Apalagi dokter gigi, saudaraku, ngebor gigi aja sudah gemeter. Orang Surabaya bilang deredek, sudah deredek begini, sudah tidak laku, saudaraku. Ada pernah yang jabut itu salah, yang tidak lobang dijabut, yang lobang tidak dijabut. Dokternya cuma bilang, waduh sorry. Loh sorry gimana? Saudaraku, sudah tidak bisa ditempelkan lagi, tidak bisa. Sudah orang bilang tidak laku, saudara. Padahal dia korban separuh umurnya untuk mencapai gelar itu. Kita, saudara, 1 menit sebelum mati bertobat seperti penjahat itu. Tuhan, ingat akan daku. Waktu Tuhan masuk dalam kerajaan Tuhan, hari ini kau ada dengan aku di Firdaus. Dia masuk di dalam keselamatan yang abadi. Betapa, saudaraku, betapa bersyukurnya. Mungkin kalau ada orang yang menyanyi sambil loncat-loncat, saya kira penjahat ini loncatnya bisa 2 meter, saudara. Lebih dari yang lain, bukan main. Saudara, berapa orang kejar ilmu, ya belajar buat kue, saudara. Buat kue mangkok yang bisa mekrok itu, waduh, dia bangga. Bisa buat sosis memberut, waduh, bisa enak katanya, sudah. Itu sampai kubur habis. Kadang-kadang tukang masaknya sendiri, saudaraku. Oh, pinter membuat, tapi bosan. Saudara, saya punya kenalan
punya restoran, saudaraku, makanannya enak. Tapi saya lihat waktu di belakang, loh om, makan apa? Makan jangan asem. Loh, saya tanya, loh punya masakan puyung hai, koloke, kolobak, lalu ambil kolonyet. Coba, waduh, lengkap. Tapi makan jangan asem. Bosen katanya, bosen saya sama makanan-makanan ini. Saudara, dunia ini membosankan. Ya, belajar kurang 10 menit belajar bahasa Inggris tidak laku, saudara. Di sorga itu tidak ada how do you do, no smoking, I do payu, tidak ada. Ya, sebab apa? Di sana bahasanya itu bahasa sorgawi, yaitu kasih, yaitu saling mencintai, ketaatan, setia, memuji Tuhan, mengucap syukur. Itu yang dikerjakan orang beriman. Karena itu lakukanlah kepada Tuhan. Saudaraku, barang siapa yang berbuat kesalahan, kata Tuhan dalam ayat ini, dia akan menanggung kesalahan itu. Tuhan tidak memandang orang. Saudara, ingat baik-baik. Biarpun anaknya Harun, Nadab Abihu, ini anak kandung saudaraku, bahkan dia imam-imam, melakukan kesalahan, tetap dihukum oleh Tuhan, dibakar oleh Tuhan sampai mati, saudaraku, sebab salah. Tuhan tidak membedakan orang, saudaraku. Siapapun keadaan saudara dan saya, Tuhan tahu persis. Tuhan tidak lihat ini keturunan orang ului, orang kaya, enggak, sama di hadapan Tuhan sama. Bahkan Daud yang direndahkan bapaknya sendiri, itu Tuhan yang mengangkat Daud. Waktu Samuel, saudaraku, lihat Daud, Roh Kudus berkata, inilah orangnya, inilah dia, sirami dia menjadi raja. Saudara lihat, dipilih oleh Tuhan. Tuhan tidak membedakan orang, siapapun saudara. Yang membedakan itu ketaatan, saudara, kesetiaan. Saudaraku, siapa pengganti Musa? Bukan anaknya, bukan ponaannya, tapi Yosua, hamba. Sebab apa? Hamba ini setia, hamba ini punya iman, hamba ini taat. Kalau saudara melakukan pekerjaan Tuhan dengan setia, dengan taat, kita dipilih Tuhan. Kita dijadikan pemimpin-pemimpin oleh Tuhan. Kita dijadikan pahlawan. Saudaraku, banyak orang yang dipandang enteng, tidak dianggap di dunia, itu dipilih oleh Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus pun itu tidak lebih daripada nelayan, tukang tangkap ikan, saudara. Bukan Gamaliel, bukan Nikodemus, tapi justru Petrus, Yohanes, Yakobus. Saudara, ingat baik-baik bahwa Tuhan tidak memandang wajah seseorang. Saudara-saudaraku, berapa orang merasa minder sebab wajahnya jelek? Tidak apa-apa, saudaraku. Biarpun bintang film yang top, kalau sudah jadi mayat, apalagi kalau kena, saudaraku, virus COVID ini, sudah tidak ada harganya, saudaraku. Langsung dikubur, dibakar sampai habis. Karena apa? Habis sudah. Kemuliaannya habis. Siapa mau tidur dengan mayat-mayat? Ada orang, saudaraku, tidur di kamar mayat, coba. Waduh, biar diberi uang pun tidak mau, saudaraku. Tidak mau, ya, saudara. Padahal itu masih bentuknya manusia, masih bentuknya utuh. Apalagi di dalam alam maut, alam bersah, itu wajahnya penuh ulat, penuh dengan mengerikan, saudara. Mengerikan, hasilnya bukan main. Sebab itu kalau kita takut akan Tuhan, untung besar. Karena itu, saudara-saudara, firman Tuhan bilang, barang siapa berbuat kesalahan, dia menanggung kesalahan itu, ya. Karena Tuhan tidak memandang muka orang. Biar kita tetap setia pada Tuhan, kita tetap taat kepada Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama. Saya mendoakan jemaat GTI Meruya saat ini,
istimewa Bapak dan Ibu Gembala Sony Sompotan, supaya Tuhan pakai buat seluruh jemaat pelayan-pelayan Tuhan, melayani dengan setia, melayani dengan tulus hati. Tuhan itu senang dengan orang yang tulus, saudara. Mata Tuhan tertuju kepada orang suci, kepada orang yang tulus hatinya. Itu sebabnya kalau kita tulus, saudaraku, indah di hadapan Tuhan. Biarpun punya gelar, biarpun gelarnya sampai 3, 4, saudaraku, S1, S2, S3, bahkan sampai S degan, saudaraku, itu kalau tidak bertobat, tidak ada gunanya. Parisi Tuhan itu, saudaraku, tidak goyah melihat Gamaliel, tidak goyah melihat, saudaraku, kepada Nikodemus, tapi lihat, saudaraku, Natanael, seorang yang tulus hatinya. Tuhan lihat, berkata, lihatlah Natanael, seorang yang tulus hati, yang tidak ada tipu daya. Karena itu biar saudara dan saya tetap setia mengiring Tuhan. Kita berdoa bersama-sama saat ini. Saudara yang rindu taat kepada Tuhan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu, saya berdoa buat saudara. Saat ini, Bapa, Engkau lihat tangan-tangan yang diangkat di dalam nama Yesus. Engkau nyatakan pertolonganmu, nyatakan kuasamu, Tuhan. Kami serahkan dalam tanganmu seluruh jemaat di Meruya, bahkan para pendengar, pemirsa dimanapun mereka berada. Berkati juga yang ada di Bali, kami serahkan dalam tanganmu. Di Malang, Tuhan memberkati. Di Batam, Tulungagung, Sydney, bahkan Jakarta, Tuhan, jemaatnya Pak Otniel, berkati semuanya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Juga di GTI Pusat, Tuhan memberkati. Bapak Gembala Yusuf BS dengan seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Seluruh Tuhan diakan berkati, kami serahkan dalam tangan. Terima kasih Bapak, memberkati semuanya. Kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai setiap saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yakin dan percaya bersama-sama mengatakan amin. Shalom saudaraku ya, salam buat jemaat GTI di Bali, bahkan dimanapun saudara berada, buat seluruh keluarga Bapak Sony, Tuhan memberkati. Haleluya, amin. Ya, untuk siaran-siaran berikutnya kita akan bertemu lagi. Haleluya, amin.